Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini bersama saya Umi Nadifa. Teman-teman, seperti halnya kemarin, saya masih ingin mengupas tuntas tentang bagaimana membuat proposal itu, atau bagaimana mengajukan, atau bagaimana cara agar proposal kita itu segera selesai dan kita benar-benar melakukan penelitian skripsi atau riset skripsi kita, sehingga kita akan pada step lulus gitu ya, atau kita jadi sarjana. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat proposal skripsi dengan cepat. Nah, ternyata ada kiat-kiatnya teman-teman. Karena kadang ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang kurang atau dengan semangat yang kurang, maka sesuatu yang kita lakukan tadi akan bertele-tele dan lama sekali. Dan itu adalah penyakit dari skripsi maupun proposal skripsi. Karena apa? Itu dikatakan penyakit karena ketika kita mengerjakan skripsi dan kebetulan nafsu kita, keinginan kita untuk mengerjakan itu kok berada pada posisi lowbat, maka skripsi kita akan jadi lama. Nah, itu adalah penyakit mahasiswa yang tidak menular tapi banyak yang kena. Oke, hari ini tips cara membuat proposal skripsi dengan cepat yang pertama adalah dengan cara menjaga kestabilan semangat kita dalam mengerjakan. Ini penting, kenapa? Karena ketika semangat kita stabil, kita terus memikirkan apa itu proposal skripsi, apa itu penelitian kita, apa itu teori yang kita gunakan, siapa yang mempertanggungjawabkan teori kita, maka secara tidak langsung semangat kita akan terbakar terus, akan membara terus. Ketika kita memikirkannya secara terus-menerus, ketika kita makan, kita pikir, ketika kita ke kamar mandi, kita berpikir, ketika mau tidur, kita berpikir, ketika kita bangun tidur, kita berpikir, tentunya berpikir tentang skripsi ya, bahwa saya hanya bertujuan terobsesi dengan mengerjakan skripsi, dan mengerjakan skripsi. Jadi semangat kita itu harus tetap membara seperti halnya obor yang selalu dinyalakan dan tidak dimatikan. Itu tips agar proposal kita atau skripsi kita cepat selesai. Itu yang pertama. Jadi semangat kita harus tetap stabil, tidak boleh menurun. Kemudian yang kedua tipsnya adalah menghindari menunda-nunda. Nah, ini penyakit juga teman-teman. Penyakit yang kadang ini bukan hanya pada skripsi tapi juga ketika pembuatan tugas makalah dan yang lain sebagainya. Menunda-nunda adalah suatu hal yang di situ ketika kita lakukan memang enak, tapi efeknya tidak enak. Enak ketika apa? Saya menunda karena saya sedang ngantuk, saya ingin tidur. Jam 1 malam saya ingin tidur, ini waktunya tidur. Oke, boleh. Nah, tapi kadang kita berpikir, saya mau mengerjakan setelah jam 12 malam karena pada jam-jam itu keheningan di sini membantu saya untuk berpikir lebih jernih sehingga saya mampu untuk membuat kata-kata yang di situ saya susun dalam skripsi. Tapi ternyata jam 1 udah ngantuk. Berapa jam kita menghabiskan waktu untuk mengerjakan? Hanya 1 jam. Cukupkah kita dalam 1 hari hanya mencintai skripsi kita dalam waktu 1 jam? Ternyata tidak cukup. Jadi menunda-nunda itu bisa dengan cara sengaja maupun tidak sengaja. Tidak sengajanya seperti yang saya contohkan tadi. Saya ingin mengerjakan setelah jam 12 malam dengan dalih setelah jam 12 malam maka kondisi di lingkungan saya itu tenang, saya mudah berpikir. Tapi jenengan lupa, Anda lupa kalau jam 12 malam ke atas kondisi fisik kita itu ingin tidur. Nah, jadi tidak boleh menafikan kebutuhan kita, akan tetapi kita wajib untuk mencari sesuatu yang di situ menghindari menunda-nunda yang kita kerjakan. Jadi begitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu memanfaatkan kesempatan dan tidak membuang waktu. Ini kadang yang mahal itu ketika ketemu dengan dosen pembimbing. Kenapa saya bahasakan mahal? Karena
ketika kita ingin bertemu dengan dosen pembimbing, ternyata dosennya sedang mengajar di kelas. Tidak mungkin kita masuk kelas untuk bimbingan. Kita akan masuk blacklist dosen nanti. Nah, kita sedang menunggu atau kita menunggu di depan kelas dosen kita yang sedang mengajar tadi. Kemudian kita, bosan menunggu bapaknya. Saya mau nanti aja jam 2 siang saya kesini lagi. Jam 2 siang ternyata bapaknya sedang keluar kota. Nah, hal-hal seperti ini yang tanpa sengaja kita merupakan suatu pribadi yang di situ membuang-buang waktu kita untuk ketemu pembimbing. Karena dalam bahasa anak-anak skripsi biasanya ketemu pembimbing itu adalah hal termahal dalam hidup saya sekarang. Ada bahasa begitu, kenapa? Karena tadi pembimbing itu punya kesibukan masing-masing dan penyakitnya belum tentu semua pembimbing itu mau atau bisa membalas dari WhatsApp kita. Atau ketika mahasiswa sedang ingin konsultasi atau ingin bimbingan dengan dosen, mereka WhatsApp dengan WhatsApp dosennya, "Assalamualaikum Pak, saya mau bimbingan atas nama ini, jurusan ini, untuk hari ini bisa bimbingan enggak Pak ya, seandainya bisa jam berapa dan di gedung apa," gitu. Pertanyaan yang sudah sopan dan lengkap tentunya. Tapi kadang ada dosen yang tidak terima kalau di WhatsApp, maunya ditelepon. Tapi kadang juga ada dosen yang tidak mau ditelepon, akan tetapi mintanya di WhatsApp. Nah, ini dilemanya mahasiswa. Maka dari itu dikatakan bahwa kita memanfaatkan waktu dengan baik dan tidak membuang kesempatan adalah ketika kita bertemu dengan dosen kita dan kita sudah siap untuk bimbingan, tapi membuat kesempatan itu hilang karena ketidaksabaran kita. Maka dari itu, dalam bimbingan skripsi, dalam proses membuat skripsi agar cepat atau proposal kita agar segera selesai, maka butuhkan kesabaran untuk memanfaatkan waktu dengan baik ketika ketemu dengan pembimbing. Ada juga kasus begini, ketika ada seorang pembimbing atau seorang dosen pembimbing kita yang di situ jam di kampusnya hanya 3 kali atau 3 hari dalam seminggu. Nah, ketika kita menjadi mahasiswa yang mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik, maka 3 kali dalam seminggu itu kita gunakan setiap minggu, berarti 3 kali kita untuk bertemu beliau dosen pembimbing kita untuk bimbingan. Ini akan bagus. Tapi ada juga mahasiswa yang merasa, masa bimbingan 3 kali seminggu kayak minum obat aja. Bukan begitu ya. Jadi kadang ada juga yang mampunya itu hanya 1 minggu sekali. Jadi sesuai juga, akan tetapi minimal setiap minggu kita ketemu bapaknya, maka akan segera selesailah proposal kita. Semakin sering kita mengajukan kesalahan kita, maka akan semakin minim pula kesalahan kita karena sudah direvisi oleh dosen. Jadi semangat untuk tetap maju itu penting, bahwa memanfaatkan waktu, kesempatan untuk ketemu dosen itu juga penting. Jadi itu tadi ya teman-teman, tips membuat skripsi atau proposal skripsi dengan cepat. Yang pertama apa? Tetap jaga kondisi semangat kita. Kemudian yang kedua tentang menghindari menunda-nunda. Dan yang ketiga, selalu memanfaatkan waktu sebagai kesempatan. Tetap semangat teman-teman, semoga sukses dan segera selesai skripsinya atau proposal skripsinya dan segera menjadi sarjana, kemudian melanjutkan impian kehidupan selanjutnya. Terima kasih, tetap di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini, bersama saya Umi Nadifa.